Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal UTBK Fisika tahun 2022, yaitu bagian yang keempat. Dalam soal dikatakan sebuah sistem katrol berupa silinder pejal yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap pusat masanya. Katrol dihubungkan dengan dua buah beban bermasa M1 dan M2, di mana M2 lebih besar dari M1. Masa M2 sama dengan masa katrol, yaitu sebesar 2 kg. Jika percepatan sistem 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka perbandingan M1 dan M2. Kalau kita gambarkan suatu katrol di sini, ini ada langit-langit kita ambil dan ada katrol di titik ini. Kira-kira ini kita katakan. Kemudian ini digantungi suatu beban. Kita katakan ini adalah M1 dan ini beban kedua kita katakan sebagai M2. Kita tuliskan dulu di sini M1 dan M2. Arah W ini ke sini adalah W1 dan ke sini adalah W2. Kemudian masa katrol ini bisa kita tuliskan M besar. Berarti di sini ada momen inersianya. Karena M2 lebih besar dari M1 dari soal, maka katrol ini pasti mutarnya ke arah kanan. Kira-kira kita gambarkan seperti ini. Oke, dari rumus bisa kita hitung percepatan itu A sama dengan berat yang besar atau W2 dikurang W1 dibagi jumlah semua masa. Masa di sini ada M1 dan ada M2. Karena katrol ikut berputar, maka ada momen inersia. Berarti I per R kuadrat, atau langsung aja momen inersia katrol itu setengah. Maka kita buat setengah M. Inilah rumus yang kita gunakan. Oke, tinggal kita pecah di sini nilai dari W-nya kita buatkan. Berarti A itu kita pindah ke bawah. Berarti bisa juga kita tuliskan bahwa A itu sama dengan W2 itu adalah M2 kali G dikurang M1 kali G, masing-masing ini kita kali G, dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah masa katrol setengah M. Karena ini setengah ini dari momen inersia. Oke, kita masukkan nilai A 2,5 sama dengan M2. Katanya M2 sama dengan masa katrol sama dengan 2. Berarti 2 dikurang M1. G itu sama dengan 10 per M1 ditambah 2 ditambah masa katrol sama dengan 2 kg dikali 2. Ini kita coret, hasilnya adalah 1. Berarti yang ini jika kita teruskan, kita geser dulu sedikit ke sini, 2,5 dibagi dengan yang 10 ini kita kali ke bawah per 10 sama dengan 2 dikurang M1 dibagi M1 ditambah ini 2 ditambah 1 3, sama-sama ini kita bagi 2,5, berarti ini 1, 10 dibagi 2,5 adalah 4. Tinggal kita kali silang, M1 tambah 3 dikali 1, berarti M1 ditambah 3 sama dengan 4 kali 2 8. 4 dikali min M1 berarti min 4 M1. M1 kita pindah ini, yang 4 M1 ini ke sebelah kiri jadi tambah menjadi 5 M1. Kemudian yang 3 kita pindah ke kanan menjadi 8 dikurang 3 adalah 5. Jadi M1 ini sama dengan
5 dibagi 5 sama dengan 1 kg. Yang ditanya adalah perbandingan antara M1 dan M2. Kita geser sedikit ke sini, berarti M1 bagi M2 sama dengan M1-nya tadi 1 dan M2-nya adalah 2. Jawabnya adalah 1 dibanding 2. Selanjutnya kita lihat soal nomor 12. Sebuah benda bermasa 10 kg bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon di lintasan datar yang kasar sepanjang 2 meter. Kemudian benda mendaki bidang miring licin yang sudut kemiringannya 30 derajat dan berhenti setelah bergerak sejauh 1 meter dari bidang miring. Oke, kita gambarkan dulu. Di sini ada bidang datar kasar. Mula-mula kecepatannya kita katakan di sini ada V0. Ini bendanya, kita katakan kecepatan mula-mula adalah V0. Dari titik ini, titik ujung ini nanti dia akan naik ke atas sampai dia menempuh lintasan 1 meter. Kita katakan sudut kemiringannya adalah 30 derajat dan benda ini ada di titik terakhir di sini. Jadi kita bisa cari kecepatan sebelum naik di sini. Kalau ini V0, kita anggap di sini adalah Vt, sedangkan di titik tertinggi ini kecepatannya sama dengan 0. Gaya yang mempengaruhi dia naik, ada yang arahnya ke bawah, ini yang memperlambat. Kalau ke sini mg, maka yang arah ke bawah ini adalah mg sin 30. Jadi bisa kita buat mg sin 30. Jaraknya tadi 1 meter, sehingga bisa kita tulis mg sin 30 dikali panjang lintasan 1 meter sama dengan energi kinetik di bawah setengah M kali V kuadrat. Kita coret masanya, ini habis. Kita masukkan nilainya masing-masing. G adalah 10, sin 30 setengah sama dengan setengah dikali dengan V kuadrat. Yang setengah dengan setengah bisa kita coret habis. Berarti V terakhir ini, kita katakan tadi ini terakhir, Vt kuadrat itu sama dengan 10. Selanjutnya, usaha itu adalah perubahan dari energi kinetik. Kita tuliskan usaha sama dengan delta EK. Berarti sama dengan setengah M kali mula-mula V0 kuadrat dikurang Vt kuadrat. Masanya tadi sama dengan 10 kg. Kita masukkan 10 dikali V0 nya ada 4 kuadrat dikurang Vt kuadrat. Vt kuadrat di sini 10. Tinggal langsung kita buat 10. Hasilnya 10 dikali setengah 5. 4 kuadrat 16 dikurang 10 6. Jadi jawabnya adalah 30 joule. Berarti di sini jawabannya yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 13. 3 buah muatan listrik terletak pada sumbu X, yaitu Q1 1 mikrocoulomb terletak di X sama dengan 0. Muatan Q2 1 mikrocoulomb terletak di X sama dengan 6 dan Q3 min 9 dan terletak di X sama dengan A, di mana A lebih besar dari 6. Jika resultan gaya yang bekerja pada Q1 sama dengan 0, maka besar nilai A. Oke, kalau kita gambarkan kira-kira berada pada sumbu X yang ini. Q1 ada di titik ini, kita katakan Q1. Kemudian ada Q2 dan yang terakhir di sini ada Q3. Di mana Q3 ini adalah negatif. Jadi bisa kita buat min 9 mikrocoulomb. Q2 tadi ada 1 mikrocoulomb dan Q1 ini adalah 1 mikrocoulomb. Jaraknya masing-masing Q1 dengan Q2 ini ada 6 cm, sedangkan jarak Q1 sampai ke Q3 adalah A cm. Yang ditanya di sini jarak A. Oke, kalau dikatakan 0 seperti ini gampang aja ya. Jadi hanya muatan yang mempengaruhi. Berarti muatan yang mempengaruhi ini adalah
Q2 dan Q3 ini. Kita bandingkan dengan jaraknya dikuadrati, berarti 1 dibagi dengan jaraknya 6 kuadrat. Sama dengan kita ambil yang 9 per nilai negatif tidak usah dimasukkan ya, karena itu hanya menyatakan tarik menarik atau tolak menolak, dibagi jaraknya A kuadrat. Sama-sama kita akari semua, berarti akar 1 adalah 1, akar dari 6 kuadrat adalah 6, kemudian akar 93 dan akar A kuadrat adalah A. Kita kali silang, A kali 1 adalah A, 6 dikali 3 sama dengan 18 cm. Jadi jawabnya adalah yang A.